Hai Lia, apa kabar? Aku tahu kalau belakangan ini kamu pasti merasakan ketakutan tentang kepastian ayah dari bayi yang kamu kandung. Dan ketakutan yang kamu rasain persis seperti apa yang aku rasain saat aku berada dalam penjara. Tapi setelah aku pikir-pikir sepertinya aku udah kelewatan. Aku minta maaf. Aku berniat pindah menyusul papa ke Canberra. Tapi sebelumnya aku mau meluruskan sesuatu. Aku Atau mau ngomel? Silakan Bu, aku nggak ngelarang kok. Tapi yang penting, Ibu jangan pernah nyuruh aku balik lagi. Fer, sampai kapan sih kamu akan menghindari masalah seperti ini? Tanpa kamu minta, Rosa juga udah ngampunin kamu, udah maafin kamu kok. Ini nih Bu, yang bikin aku males banget ketemu sama Ibu. Karena dari awal, Ibu sama sekali nggak ada niat buat belain aku. Fer, jaga omongan kamu. Dari awal juga ibu ngebelain kamu terus-terusan karena ibu yakin bahwa kamu benar. Tapi kenyataannya apa? Saat seperti ini juga, kamu masih mau minta untuk dibela. Tanpa sedikit pun ada rasa penyesalan dari kamu dengan apa yang udah kamu lakukan. Kamu tuh gak hanya nyakitin ibu, tapi kamu udah nyakitin Rosa, bahkan Faris. Sekarang ibu hanya minta kamu pulang ke rumah. Kita bicara baik-baik. Kamu juga gak mungkin bisa tinggal di sini sendiri, kan kamu lagi hamil, Fer. Ibu memang kecewa sama kamu. Kecewa. Tapi itu tidak berarti ibu tidak menyayangi kamu. Ibu sayang sama kamu, Fer. Sayang. Pulang yuk. Fer, Vera, Vera, Fer. Vera, Fer, dengerin ibu, apapun yang terjadi, kamu sama Rosa harus berbaikan. Kalian hanya dua bersaudara, Fer. Vera, buka pintunya. Maafin aku, Bu. Aku belum siap ketemu sama Kak Rosa. Apalagi minta maaf. Aku sadar kalau tindakan bodoh aku nyakitin orang yang aku sayang. Fer, buka. Nggak gini caranya, Vera. Fer, Vera buka. Vera, Vera, ibu hanya ingin bicara, Vera. Fer, 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 Vera, Vera. Ini kayaknya file penting perusahaan papa. Notable. Apa ya ini? 22 September 2024. Ini kan 2 hari sebelum Alex meninggal. Hai Lia, apa kabar? Aku tahu kalau belakangan ini kamu pasti merasakan ketakutan tentang kepastian ayah dari bayi yang kamu kandung. Dan ketakutan yang kamu rasain persis seperti apa yang aku rasain saat aku berada dalam penjara. Tapi setelah aku pikir-pikir sepertinya aku udah kelewatan. Aku minta maaf. Aku berniat pindah menyusul papa ke Canberra. Tapi sebelumnya aku mau meluruskan sesuatu. Aku bisa pastiin bahwa bayi dalam kandungan kamu itu adalah anak Alvino, bukan darah daging aku. Malam itu gak terjadi apapun antara kita. Aku tahu aku udah kelewatan. Aku sengaja menekan kamu sebagai bentuk kekecewaanku sama kamu. Karena kamu tega jeblosin aku ke penjara. Kamu harus bahagia dengan pilihan kamu, Lia. Halo Mas. Cak, aku harus ketemu sama kamu nih. Aku harus ceritain semuanya.
aku baru nemu sesuatu, Cak. Soal apa, Mas? Jadi, aku baru aja nemuin iPad Papa. Dan mungkin berkas-berkas yang penting buat perusahaan Papa. Waktu aku buka iPad-nya Papa itu, ternyata Papa punya screen capture emailnya Alex. Yang dikirim ke Lia. Cak, di sini Alex yakin banget kalau anak yang dikandung sama Lia itu anaknya Alvino. Kayaknya kamu harus kasih tahu Alvino deh soal ini. Karena di sini buktinya kuat banget, Cak. Aku mau kasih lihat semuanya sama kamu. Itu yang Lia selama ini coba jelasin ke Mas Alvino, tapi Mas Alvino itu nggak pernah percaya. Iya, Cak, tapi kan ini beda. Biar Alvino lihat apa isi email Alex ke Lia. Alex yakin banget di sini bukan anaknya Alex, ini anaknya Alvino. Sekarang gini deh, kamu ada di mana? Aku jemput kamu sekarang. Nggak perlu, kita langsung aja ketemu di rumah Mas Alvino ya. Ini juga aku menuju ke sana deh, karena ada yang harus aku bahas sama kamu. Soal Emma. Lia cerita sama aku kalau Emma itu melaporkan aku ke polisi. Emma. Yaudah, Cak, kita harus hentiin Emma sekarang juga. Jangan sampai Emma gelap mata terus ngelaporin kamu. Aku nggak suka juga. Mas, enggak. Yang pertama adalah soal bukti itu. Mas Alvino harus tahu tentang itu, Mas. Itu lebih penting. Kalau soal masalah Emma, udahlah Mas, kita nggak perlu khawatir. Karena sudah jelas kalau aku tidak bersalah, aku tidak membunuh Om Dharma. Oke, see you. Bye, Cak. Alvino pasti masih mikirin anak itu. Aku gak mungkin terus bohong sama dia. Karena begitu anak itu lahir, semua pasti bakal kebongkar. Aku harus lakuin sesuatu. Alvino, kamu kenapa? Handphone aku. Ketinggalan deh. Kamu sih buru-buruin tadi. Iya, sorry, maaf ya. Tadi aku buru-buru, makanya handphone kamu jadi ketinggalan. Tapi kan aku buru-buru juga karena aku gak sabar pengen laporin Rosa ke polisi. Jangan marah ya, udah kamu fokus aja nyetirnya ya. Oke? Karena ada aku di sini. Pak Samuel, sorry saya agak terlambat tadi ada sedikit masalah di jalan. Gak apa-apa Bu Emma. Tadi sudah melaporkan kasus pembunuhan yang dilakukan Bu Rosa terhadap Pak Dharma. Polisi akan segera tindak lanjuti kasus ini. Ini surat laporannya, Pak. Oke, bagus. Pokoknya kali ini kita jangan sampai kalah lagi. Ini semua demi harga diri keluarga saya. Kita udah diinjek-injek sama Rosa. Karena dia berhasil bebasin Lia. Iya. Tentang 2 orang saksi yang Ibu jelaskan itu gimana? Saya ingin memastikan kalau mereka benar-benar hadir saat pemeriksaan nanti. Supaya polisi yakin ini adalah kasus pembunuhan berencana. Pak Samuel tenang aja. Mereka pasti akan hadir kok kalau dipanggil. Oke, kalau gitu sampai di sini aja dulu Pak ya. Bapak boleh pergi, saya masih ada urusan lain soalnya. Oke, saya permisi. Terima kasih Pak Samuel. Sama-sama. Lia? Mas Alvino? Lia? Mas Alvino? Kenapa ya? Tadi telepon tiba-tiba mati, di telepon balik nggak aktif handphonenya. Aduh, semoga Lia baik-baik aja ini.
Mas, Alvino udah terima Lia lagi ke sini? itu aku nggak tahu, Mas.